Kenalan diri dulu. Kenalan, Bang. Kenalan. Anjing, gue tuh udah tua bangsat. Lu ngapain mau di video? Oke, nama gue Coy. Coy. Nama Boy. Karena ada yang udah punya namanya Boy. Karena lu takut. Enggak, karena gue udah naik level dari B ke C. Nanti Kan turun atuh itu. Oh, naik ke A. iya. Nama gue Kiki. Oi. Kalau sebelumnya Eoy. Nama gue Kiki. Gue anak teater Karung. Belum alumni, gue masih mahasiswa semester, nggak usah semester lah, nggak usah sastra Indonesia pokoknya udah, nggak usah nanyain semester. Ya. Itu Bang, pertanyaannya, coba dong ceritain teater itu gimana sih? Soalnya ada, tadi gue liat di IG ada yang nanya, Teater apa? teater itu apa gitu? Oh. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Teater itu kalau kita bicara istilah apa katanya berasal dari kata teatron dari bahasa Yunani ya kalau nggak salah gitu. Artinya tempat menonton, jadi di mana ada ruangan untuk menonton pertunjukan teater, nah itu teatron gitu. Jadi teater itu ya tempat menonton, cuma makin kesini apa ada pergeseran budaya dan lain-lain, mulai kawan-kawan semuanya bahkan semua pegiat teater itu memahaminya teater ya pertunjukan itu sendiri gitu. Kurang lebih ya seni pertunjukan, bagian dari seni pertunjukan. Seni pertunjukan kan ada musik, ada tari, semua yang ada di panggung itu seni pertunjukan gitu. Bokep kalau di panggung ya seni pertunjukan bisa gitu. Sambil dialog gitu. Aku boleh ambil dialog gitu. Di teater tuh ngapain aja sih Bang? Maksudnya latihannya itu gimana? Di Teater Karung sendiri ya. Nah di teater Karung sendiri tuh di teater Karung sendiri kalau metodenya maksudnya? ya metodenya ya kita yang penting menyenangkan gitu. Kesenian tuh tetap harus menyenangkan bagi masyarakat, harus menghibur. Jadi kalau misalkan kita ingin menghibur orang lain, tapi kita tidak menghibur di dalam ruang apa di internal kita sendiri, kita tidak terhibur ya supek gitu yang ada. Ke internal ke diri kita. Iya, ke diri kita masing-masing. Kita enak nggak sih, nyaman nggak sih apa latihan teater, terus dengan metode-metode kekinian gitu, games kan semua metode bisa kita otak-atik lah, kita perbarui, inovasi dan lain-lain gitu. Kalau latihan dasarnya ya olah tubuh untuk melenturkan badan, olah rasa sama olah vokal biasanya gitu. Tapi kadang Bang boleh ya nanya? Ya, Boleh. gak apa-apa Bang. Kadang gini apa sih? Ada gitu orang yang saya mungkin belajar teater. Apa sih? Ya belajar lah teater gitu lah. Awal-awal menyenangkan, tapi di pertengahan gitulah istilahnya dia mengalami kebosanan gitu loh. Nah itu cara menyikapinya apakah memang dari dia sendiri toh atau memang dari si lingkungannya atau memang dari yang orang yang memberikan ilmunya juga harus apa ya adaptasi juga dengan Iya, gitu. harus adaptasi. Jadi kalau yang menurut cerita gitu ya, kalau yang udah gua tahu itu metode pelatihan teater zaman dulu itu lebih ekstrim. Biasanya kadang bisa lebih apa namanya keras gitu, bisa lebih keras dari misal meditasi gitu semalaman terus dikubur cuma kepala doang, ada yang ceritanya sampai kayak gitu teriak-teriak di lapangan dan lain-lain. Cuma kalau sekarang ya kita juga harus adaptasi gitu, apa orang-orang yang zaman sekarang kan nggak bisa dikerasin kayak gitu, jadi Makin menjauhi teater sendiri. iya, makanya metode pelatihannya harus kekinian gitu. Itu bahkan jadi salah satu prinsip gua ya. Kalau prinsip gua latihan tuh harus kekinian gitu. Kita menyesuaikan sama orang-orang zaman sekarang juga gitu. Misal kayak tadi orang-orangnya doyan lihat bokep ya latihan sambil lihat bokep gitu. Ya, emang ada Bang? Apa? Emang ada yang ngeliat bokep? Ada. Kali juga ada. Ada cokil. Anjing. Disebut. Iya, ayo. Apalagi? Apalagi Bang?
Teater Karung. Ini Bang, cara Teater Karung menghadapi pandemi ini gimana sih? Adaptasi lagi. Jadi ya itulah, kita kadang suka nyebutnya itu membaca zaman, merespon keadaan, lah. Iya. Itu tema dari Parade Teater Kampus Bogor waktu itu 2018. Itu relate banget sih kalau buat gua. Jadi apapun situasinya, kesenian itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita bicara teater sebagai media untuk menghibur masyarakat, orang-orang lagi pandemi kan stres ya, pasti butuh hiburan gitu. Makanya kita harus beradaptasi, misal dengan cara apa ya. Kita kan kemarin juga udah bikin drama audio gitu, tapi dengan metode latihan yang menjaga jarak dari rumah. Maksudnya readingnya via online, kemudian record dan lain-lain, sampai akhirnya jadi. Kawan-kawan bisa denger di Spotify, ada judulnya Janji Senja sama Kunang-Kunang, 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Spotify Teater Karung. Oh, Tapi Bang, kadang maksudnya kalau misalnya di zaman sekarang ya, Mm-mm. memang lagi pandemi gini, kadang apa ya, euforia untuk menyaksikan atau menikmati si teater sendiri itu berbeda jauh gitu loh dari yang sebelumnya. Kalau misalnya sekarang kan pasti virtual. Ya. Kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya kan langsung gitu loh. Taste-nya gitu ya. Tesnya gitu loh. Karena kalau misalnya yang virtual itu orang kecenderungan pasti lebih memilih gitu film gitu loh. Oh, Daripada iya, teater iya, sendiri. iya. Itu gimana? Beberapa kali ini ada sih, maksudnya pertunjukan-pertunjukan teater yang apa, sinematografinya juga tetap diatur, tapi tetap tidak menghilangkan unsur teaternya. Kalau film kan cut to cut gitu, kalau teater kan drill aja gitu dari awal sampai akhir gitu. Nah, untuk mensiasatinya jadi sutradara teater, kemudian nanti ada sutradara bagian sinemanya gitu, sutradara filmnya untuk mengatur angle, DOP dan lain-lain ya, kayak gitulah. Pokoknya itu mah bisa disiasatin maksud gua gitu. Tapi yang jelas teater harus terus hidup aja, harus terus berjalan aja, maksudnya sebagai, kalau kita meyakininya bahwa teater sebagai media untuk menghibur orang gitu dan diri kita sendiri ya. Itu yang paling penting sih, kita nggak boleh melupakan diri sendiri gitu. Walau sedang dalam keadaan kritis pun harus tetap dihidupkan kembali berarti. Iya, betul lah. Iya, karena kesenian bagian dari kekayaan budaya. Gitu. Siapa boleh nanya-nanya? Menurut lu teater dulu main film apa main film dulu baru teater? Main teater dulu apa terus ke film, apa film dulu terus ke teater? Idealnya kalau ini mah yang ya lagi-lagi yang gua tahu gitu. Acting itu adanya di teater. Itu. Ini yang gua tahu karena banyak aktor-aktor Hollywood juga yang berangkatnya dari teater. Kalau di Amerika ada namanya Broadway gitu. Setelah itu baru mereka, karena basic acting itu Stanislavski ya kan. Stanislavski itu orang teater dulunya. Ini bukan maksud Gitu. mendiskreditkan. Iya, bukan mendiskreditkan film gitu. Maksudnya kalau misal kita bicara ilmu actingnya, ya itu seni peran dan ada di teater gitu. Kalau udah masuk ke film, itu ada ranah-ranah yang lain, sinematografi gitu, ada apa, pencahayaan, ada ya meskipun di teater juga ada, tapi basic keaktoran itu di teater sih dipelajarinnya gitu. Jadi kalau gua teater dulu baru ke film gitu. Tapi nggak apa-apa kawan-kawan yang udah masuk ke film kemudian pengen lebih mendalami apa dunia acting, masuk Teater Karung. Ya. Promosi. Gitu. Udah. Cukup ya? Udah Dah. 10. Oke.